teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini saya minta pemain keyboard bisa standby ya. Ya, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sebab terang Tuhan sudah datang. Kasih tahu kiri kanan, terang Tuhan sudah datang. Terang Tuhan sudah datang. Bapak Ibu, tema ini merupakan tema-tema transformasi, tema-tema nasional, tema-tema yang kita sudah sering dengar hal ini. Hari ini saya melihat bahwa tidak ribuan orang hadir. Kalau kita hitung dari 3 wilayah kita ini, di 3 danau ini, dari barat, tengah, dengan timur, ada berapa penduduk? Ada berapa suku, ada berapa keluarga yang jaraknya tidak terlalu jauh untuk kita duduk sama-sama hari ini. Inilah persoalan yang kita generasi ini harus lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bahwa kehidupan di akhir zaman ini ditutupin oleh kegelapan. Alkitab katakan kegelapan ini menutupin bumi, sehingga terang yang menjadi hak saudara itu hilang. Itu tidak kelihatan. Lalu waktu saya merenungkan hal ini semalam, beberapa khotbah saya berubah dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan juga di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 21. Ada hubungan apa dengan terang itu? Kalau kita bicara transformasi, pemulihan, ini bicara tentang terang, perubahan dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Itu eklesia, gereja Tuhan yang sesungguhnya yang dipanggil. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa lihat juga sama-sama. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat ini juga ayat yang kita gereja sudah tahu semua, hafal di luar kepala. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. 18, perhatikan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab itu ia tidak percaya dalam sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. 19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Perhatikan, ini yang saya kasih garis bawah ini. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita hafal semua. Kita menaruh hati dan pikiran, amin, semua di situ. Tapi kita lupa di ayat yang ke-19. Inilah hukuman itu. Terang itu sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Hari ini jadi pertanyaan kepada kita semua. Terang seperti apa yang harus kita mau melihat di dalam rumah tangga kita? Untuk setiap suku, untuk setiap kaum, agar Sentani ini benar-benar menjadi tempat kediaman Tuhan. Sentani menjadi tempat kesukaan, kemakmuran ekonomi. Kota dibangun berdasarkan kebenaran-kebenaran ilahi. Hanya terang itu saja yang bisa menerangi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Uang ekonomi dengan segalanya terbatas. Bapak Ibu, satu waktu Nabi Habakuk dia mulai berkhotbah di menara, di tempat kediamannya. Dia berdoa kepada Tuhan tentang keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu, dalam kemerosotan moral yang cukup berat. Disitulah dia minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan bangsamu, kaum yang suka berdoa, kaum yang memuji menyembah, berpuasa. Tapi semakin dia berdoa, semakin dia melihat penindasan, pertikaian, aniaya.
165 tahun atau 5 Februari nanti ini yang keberapa ya Kakak Albert tahun depan ini. Kita begitu cepat merayakan hari pekabaran Injil yang begitu dari tahun ke tahun sampai nanti kita masuk 2 abad, 200 tahun nantinya ke depan. Tinggal hitung beberapa tahun lagi. Tapi rasanya kita belum melihat terang itu. Tuhan, di mana terang itu? Seolah-olah kita mencari terang itu, para terang itu sudah datang. Inilah kota kita, inilah karakter daripada kota kita. Bapak Ibu, manusia sendiri yang mau kepada kegelapan itu.